Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Aduh, aku lihat berita gitu ya, bener-bener deh kabarnya. Kenapa kebanyakan yang buruk gitu ya, pandemi kayak gini. Aduh, bener-bener ya kita harus kuat banget. Semoga kalian terus kuat ya teman-teman. Kita hadapin bareng-bareng supaya bisa keadaan kembali seperti normal lagi secepatnya, amin. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oh ya guys, siapa dari kalian yang masih ingat dengan masker satu ini? Sebelumnya aku udah pernah kasih tahu juga ke kalian ya. Dan sekarang kalau kalian beli masker ini, kalian bisa dapat emas loh teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini tuh masker peeling untuk wajah dari Unit This. Ada dua varian, Seaweed dan Centella. Kalau Seaweed fungsinya untuk meredakan jerawat dan kemerahan, sedangkan Centella untuk menenangkan wajah dan juga bisa memudarkan bekas jerawat kalian. Aku udah coba sendiri dan hasilnya memuaskan banget. Yang paling berasa itu ya, kulit jadi lebih halus, lebih cerah, bebas komedo, dan pastinya kulit bati di wajah kita tuh keangkat semua. Jadi kulit wajah kita terasa lebih ringan. Plus yang paling aku suka juga, bekas-bekas jerawat yang warna merah gitu di area pipi aku sebelah sini itu bener-bener memudar teman-teman. Kabar baiknya lagi, sekarang tuh lagi banyak promo nih guys. Kalau kalian beli pakai kode voucher aku, kalian bisa dapat potongan harga Rp15.000 untuk minimal pembelian Rp250.000 di Shopee. Kalau misalkan kalian belinya lewat Tokped, juga bisa dapat cashback sebesar Rp10.000. Dan satu lagi, ini paling keren, kalian juga bisa dapat emas kayak gini nih teman-teman. Ini emas murni 24 karat ya. Keren banget kan? Jangan sampai kehabisan ya, karena promonya itu terbatas cuma sampai akhir bulan ini. Jadi kan harus cepet-cepet ya order, cepet-cepet coba. Kalian nggak bakal nyesel deh, soalnya ini bener-bener memuaskan banget hasilnya. Dan jangan lupa kalian belinya pakai kode voucher aku ya, UNHanifa. Nah, kode vouchernya itu udah aku taruh di kolom deskripsi juga, beserta link IG, link Shopee, dan link Tokped dari Unit This-nya. Jadi kalian bisa langsung klik aja dan bisa langsung order, cobain masker yang luar biasa ini guys. Nah teman-teman, kasus yang mau aku bahas kali ini tuh bikin aku benar-benar ngerasa campur aduk, dari mulai marah, kasihan, gondok juga. Dan mungkin kalian sebagai wanita kalau udah denger cerita lengkapnya gitu ya, kalian pasti ngerasain hal yang sama kayak aku deh. Misteri kematian seorang ayah dari 5 orang anak. Dia ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya sendiri saat keluarganya itu lagi nggak di rumah. Apa bener dia depresi sampai bunuh diri atau mungkin ada alasan yang lain nih teman-teman. Dan ternyata ada satu korban lagi di dalam rumah itu yang bikin kasus ini makin aneh aja. Pokoknya kasus ini bener-bener chaos banget gitu ya teman-teman. Dan iya, sekali lagi kenapa aku bilang kalau sebagai cewek, sebagai wanita nonton kasus begini, perasaan tuh pasti gondok banget, karena kayak bisa ngerasain apa yang si wanita ini rasain gitu loh. Oke deh, daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kasus kali ini terjadi di sebuah daerah yang bernama Lothian yang berada di Maryland, Amerika Serikat. Satu komunitas yang sepi dan tenang-tenang aja biasanya, nggak pernah ada masalah yang berat, nggak pernah ada kasus kejahatan yang berat juga. Tapi komunitas ini bakalan dikejutkan dengan satu kasus yang sangat-sangat sadis, yang penuh dengan drama, tentang cinta, cemburu, dan juga kematian pastinya. Semua kasus penuh misteri ini dimulai pada tanggal 5 Oktober 2015. Jadi hari itu kepolisian menerima telepon darurat dari seorang wanita. But he's not responding at all, and he's got his gun laying next to him in the bed. Do you think he shot himself? I don't know. I didn't turn the lights on in the room. Nah, kalian bisa dengar ya dari rekaman telepon 911 itu, kalau wanita ini melaporkan suaminya meninggal, tapi dia nggak terdengar panik sama sekali, tenang dan biasa aja. Setiap orang itu kan memang punya respon yang beda-beda ya teman-teman, saat dia lagi sedih, saat dia lagi panik, segala macam. Tapi menurut petugas ini tuh aneh aja, dimana seorang istri menemukan suaminya meninggal tiba-tiba dengan cara yang mengenaskan kayak gitu, tapi
dia tenang aja gitu, nggak ada paniknya, nggak nangis atau gimana. Wanita yang menelpon polisi dan melaporkan tentang hal ini adalah seorang ibu dari 5 orang anak yang bernama Ann Anastasi, 42 tahun. Sedangkan si korban adalah suaminya yang bernama Anthony Anastasi. Polisi pastinya langsung cepet-cepet datang ke sana untuk memeriksa dan mereka tuh bener-bener kaget banget teman-teman. Walaupun rumah itu dari luar kelihatan indah banget, rumput-rumputnya juga hijau dan cantik banget, tapi ternyata di dalamnya keadaannya itu sangat-sangat kacau. Menurut petugas yang datang ke sana ya, di dalam rumahnya itu barang-barangnya benar-benar berantakan, mainan anak-anaknya tuh ada di mana-mana, baju-baju mereka ada di lantai, ada di atas meja segala macam. Terus baju kotor dan baju bersih juga kecampur kayak gitu aja. Pokoknya benar-benar kacau banget lah. Dan di dalam kamar petugas menemukan Anthony Anastasi sudah dalam keadaan tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Ada satu luka tembakan di bagian pelipisnya dan di dekat tangannya Anthony ini ada pistol teman-teman. Dari luka tembakan itu polisi bisa tahu kalau itu adalah tembakan dari jarak dekat. Makanya saat itu petugas menduga kalau ini adalah kasus bunuh diri. Jadi Anthony itu yang melakukan hal tersebut kepada dirinya sendiri. Karena memang semua hal-hal yang ada di TKP itu, bukti-buktinya segala macam itu ya sekilas menunjukkan seperti itu. Polisi juga langsung mulai tanya-tanya sama Ann, sang istri. Dan Ann bilang di hari kejadian itu dia beraktivitas seperti biasanya aja. Pagi hari dia bangun, dia ngurus anaknya, terus dia antar anak-anaknya yang lebih tua ke sekolah. Habis itu antar anaknya yang lebih muda ke dokter gigi. Terus jemput anak perempuannya yang berumur 13 tahun di sekolah. Karena si anak perempuannya ini ternyata sakit gitu di sekolah dan dia bilang udah nggak bisa nerusin pelajaran. Jadi dia mau izin pulang karena sakit. Dijemput lah sama Ann kan. Nah karena identitas kelima orang anaknya Ann Anastasi ini nggak dibagikan ke publik sama polisi ya teman-teman. Karena untuk menjaga privasi mereka itu masih di bawah umur, jadi nggak mau dibagikan ke publik identitas mereka gitu ya di kasus yang sadis ini. Jadi aku bakal sebut anak perempuan Ann Anastasi dan Anthony Anastasi yang berumur 13 tahun tadi sebagai anak A ya teman-teman. Jadi biar gampang aja gitu aku ceritainnya. Nah menurut pengakuan Ann, dia dan anak A pergi ke supermarket dulu sebelum pulang ke rumah. Jadi dia jemput anaknya di sekolah, terus habis itu mereka pergi ke supermarket dulu sebentar, habis itu baru pulang ke rumah. Nah saat mereka pulang ke rumah itulah mereka menemukan suaminya yaitu Anthony Anastasi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan menurut Ann, kenapa dia yakin kalau suaminya bunuh diri? Karena memang suaminya itu sudah beberapa lama mengalami depresi teman-teman. Menurut Ann, suaminya itu beberapa kali menjalani operasi tulang punggung dan karena itu suaminya nggak bisa kerja. Dan ini bikin suaminya frustasi banget katanya. Terus petugas tanya kan sama Ann, siapa aja sih yang tinggal di dalam rumah ini? Cuma kamu, suami kamu, sama kelima anak kamu. Dan Ann bilang, iya udah itu aja kok pak. Tapi nggak lama Ann kayak baru keinget gitu, dia bilang, iya ada deh satu lagi yang tinggal di rumah kami, seorang wanita berumur 25 tahun yang bernama Jacqueline Ricks. Siapa Jacqueline ini? Menurut Ann, Jacqueline adalah salah satu kenalan dia dan suaminya, dan Jacqueline ini lagi kayak berkunjung aja gitu ya ke rumah mereka, menginap di sana, dan Jacqueline tinggal di basement rumah mereka. Dan karena umur Jacqueline dengan Ann ataupun Anthony itu terpaut lumayan jauh, 42 tahunan sama 25 tahun itu kan lumayan jauh ya teman-teman. Jadi petugas saat itu berpikir, oh mungkin Jacqueline ini menganggap sosok si Anthony sebagai sosok ayahnya, menjadi panutannya dia. Terus petugas tanya lagi sama Ann, apa Jacqueline ada di rumah pada saat kejadian? Dan Ann bilang, wah saya nggak tahu pak, saya belum dapat kabar dari dia sama sekali hari ini. Tapi menurut Ann, pada malam di tanggal 4 Oktober, dia mendengar suaranya Anthony dan Jacqueline yang lagi bertengkar hebat gitu loh. Jadi si Anthony ini lagi nyamperin Jacqueline ke basement, terus mereka bertengkar hebat. Suaranya itu sampai kedengaran ke atas, ke dalam rumah. Dan Ann mendengar itu. Dan setelah bertengkar itu, Anthony balik lagi ke kamar kan. Tapi pas dia balik ke kamar itu, sikapnya ke Ann jadi kasar banget. Bahkan dia menyuruh Ann untuk keluar dari kamarnya sambil bawa kucingnya. Keluar tuh, kamu bawa kucingnya tidur di kamar anak-anak aja Gi, kamu jangan tidur di sini gitu. Akhirnya polisi pun turun ke basement untuk ngelihat keadaan di sana, untuk periksa apakah di basement itu masih ada Jacqueline. Dan di bawah sana polisi justru menemukan hal yang mengerikan banget.
Pas buka pintu basement, petugas langsung bisa mendengar suara musik metal yang kenceng banget, yang pastinya bikin suasana saat itu semakin horor katanya. Mana basementnya juga gelap, akhirnya petugas nyalain lampu basementnya, dan pada saat mereka nyalain lampunya, mereka bisa ngelihat hal yang sangat mengerikan. Di tengah-tengah ruangan di atas karpet ada Jacqueline Riggs yang sudah tergeletak, tidak bernyawa. Dia sudah mendapatkan luka tusukan yang banyak banget di sekujur tubuhnya, dari mulai kepala sampai kakinya, teman-teman. Di basement itu juga banyak banget sampah-sampah makanan, sampah-sampah plastik, ya pokoknya berantakan banget. Sedangkan untuk Jacqueline, total ada 42 luka tusukan di tubuhnya. Darahnya itu benar-benar menyebar ke seluruh ruangan. Ada di lantai, di tembok, di kasur, di furniture, dan banyak luka sayatan pertahanan diri juga di bagian tangannya. Dan ini meyakinkan petugas kalau Jacqueline itu sempat melawan pelakunya dengan sangat keras, teman-teman. Pintu dan jendela di sana juga terkunci rapat, nggak ada tanda-tanda masuk paksa sama sekali, dan ini meyakinkan petugas kalau pelakunya adalah orang yang punya akses masuk ke dalam sana. Dan saat itu teori tim investigasi adalah bahwa Anthony membunuh Jacqueline di basement, terus dia naik ke atas dan membunuh dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa Anthony melakukan hal ini? Motifnya dia apa gitu loh. Tapi setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut selama beberapa hari kemudian, teori dari tim investigasi ini benar-benar hancur berantakan karena mereka menemukan bukti yang mencurigakan. Jadi ternyata setelah jasad Anthony diperiksa oleh tim forensik, mereka bisa menemukan masih ada peluru yang bersarang di kepalanya Anthony, teman-teman. Nah, setelah diperiksa, peluru itu ternyata berasal dari senjata jenis pistol automatic 380. Terus polisi juga menemukan selongsong peluru di lantai kamar Anthony, udah ketutupan sama baju, sama sampah segala macam. Tapi akhirnya setelah diperiksa dengan teliti ketemu tuh selongsong pelurunya, teman-teman. Nah, dicocokin lah sama petugas. Nah, selongsong peluru itu cocok dengan peluru yang ada di kepala Anthony. Mereka berasal dari senjata yang sama. Tapi masalahnya, senjata api yang ada di dekat Anthony itu bukannya pistol automatic 380, teman-teman. Jenis yang berbeda. Yang ditemukan di dekat tubuh Anthony adalah pistol kaliber 45. Aku juga bukan expert masalah senjata ya, teman-teman. Aku nggak tahu masalah itu. Pokoknya intinya gitu ya, pistolnya itu nggak sesuai sama peluru dan selongsong peluru yang ditemukan petugas. Nggak mungkin tuh peluru sama selongsong pelurunya itu berasal dari senjata yang ada di dekat tubuh Anthony. Kan aneh banget ya, teman-teman. Kalau memang Anthony bunuh diri, kenapa pistol yang ada di dekat dia bukanlah pistol yang dia gunakan untuk bunuh diri gitu? Kenapa itu pistol ada di dekat dia kan? Dan kemana pistol yang dia gunakan untuk bunuh diri itu? Jadi teori kalau Anthony ini bunuh diri dengan cepat dicoret gitu sama petugas. Saat itu petugas baru yakin kalau ini adalah kasus pembunuhan ganda bahkan ya, teman-teman. Nah, mulailah tim investigasi menyelidiki kira-kira siapa sih orang yang bisa melakukan hal ini, siapa yang punya motif untuk melakukan hal seperti ini. Petugas memanggil Anne dan anak A ke kantor polisi untuk ditanya-tanya, untuk diinterogasi lah ya, bisa dibilang. Mereka ditanya secara terpisah di ruangan yang berbeda dengan petugas yang berbeda juga. Petugas saat itu pengen cari informasi lebih aja, siapa tahu Anne atau anaknya melihat sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan kasus ini lebih cepat kan. Dan memang benar, tim investigasi mendapatkan informasi baru yang sangat mengejutkan mereka. Anne ceritain ke petugas apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah yang kelihatannya cantik dan indah banget dari luar itu, teman-teman. Pertama, Anne bilang tentang penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya ke dia. Anne bahkan bilang kalau beberapa bulan sebelum kejadian, suaminya itu pernah menodongkan pistol ke kepalanya sambil menyuruh dia pergi dari rumah itu, kayak ngusir Anne gitulah ya. Dan Anthony juga katanya mengancam Anne kalau sampai dia lapor ke polisi atau kasih tahu ke orang lain tentang apa yang dilakukan suaminya ke dia itu, suaminya bakalan membunuh dia dan membunuh orang yang dikasih tahu sama Anne itu. Dan kalian tahu ada satu rahasia gelap lagi yang disembunyikan keluarga ini, teman-teman. Jacqueline Riggs, wanita muda cantik berumur 25 tahun yang tinggal di basement mereka itu, ternyata bukan cuma sekedar kenalan mereka aja. Tapi Jacqueline itu ternyata adalah pacar dari Anthony atau selingkuhannya Anthony ya, teman-teman. Jadi sebelum keluarga ini tinggal di area Maryland, mereka tinggal di Michigan, teman-teman. Nah, saat di Michigan itulah Anthony bertemu dengan Jacqueline. Mereka mulai kenalan, berhubungan, dan selingkuh lah. Mereka menjalin hubungan asmara, tapi aku juga nggak ngerti apakah ini bisa dibilang selingkuh, karena pada awalnya mereka itu bukan cuma berdua aja.
And Anastasi, sang istri, juga ikutan ke hubungan mereka ini teman-teman, awalnya ya. Tapi lama-lama Anne itu kayak ngerasa gak suka sama hubungan bertiga kayak gini. Jadi dia bilang sama suaminya, aku gak mau deh berhubungan kayak gini lagi, aku mau kamu tinggalin si Jacqueline ini, aku mau kita berhubungan berdua lagi aja kayak biasanya. Tapi sayangnya saat itu udah terlambat, suaminya udah keburu suka sama hubungan yang kayak gitu, dan suaminya malah kecanduan gitu ya. Dia sama sekali gak mau ngelepas hubungannya dengan Jacqueline. Mereka makin deket, bahkan saat mereka sekeluarga pindah ke Maryland, Anthony bersikeras untuk membawa Jacqueline ke sana juga teman-teman. Dia bilang tuh terang-terangan sama istrinya, Anne, aku mau bawa Jacqueline tinggal bareng di rumah kita nanti di Maryland. Pastinya Anne sebagai istri ya dia nolak banget. Dia bilang nggak mau, ngapain ada anak-anak kita, masa dia tinggal bareng sama kita segala macam. Tapi saat itu Anthony udah nggak peduli ya teman-teman, dia tetap membawa Jacqueline ke sana. Akhirnya Jacqueline diperbolehkan tinggal di sana, dia tinggal di basement itu. Dan saat Anne ngotot, enggak, pokoknya aku nggak mau dia tinggal di sini. Apa yang Anthony bilang teman-teman? Responnya Anthony kayak apa? Dia bilang ke istrinya, ya udah kalau emang kamu nggak suka dia tinggal di sini, kamu bisa pergi aja dari sini. Bawa juga tuh anak-anak kita, pergi aja dari sini. Aku nggak peduli. Kalau kamu mau tinggal dalam rumah ini, ya dia juga harus tinggal di dalam rumah ini. Kalau kamu nggak suka, kamu pergi. Gila, parah banget nggak sih? Ini tuh udah kayak sinetron-sinetron yang istrinya sabar banget, terus tiba-tiba suaminya selingkuh, bawa selingkuhannya ke rumah. Ya nggak sih? Dan ini ada di kehidupan nyata gitu ya. Aduh, benar-benar menyakitkan banget pastinya. Jadi kalian pahamkan yang awal tadi aku bilang, kalau kalian sebagai wanita pasti gondok banget dengar cerita kayak gini. Dan memang mungkin kita yang nggak ada di posisi itu bisa bilang, kenapa nggak ya udah pergi aja, tinggalin, ngapain digituin, nggak kenapa mau aja gitu kan. Tapi menurut Anne saat itu dia mikirin kebaikan kelima anaknya. Dia nggak mau anak-anaknya terlantar segala macam. Jadi dia berusaha untuk menerima, dia berusaha untuk sabar, dia nggak bisa pergi dari rumah itu. Akhirnya ya mereka tinggal bareng-bareng di dalam sana. Dan semakin lama Jacqueline tinggal di sana, Anthony tuh semakin banyak ngabisin waktu sama Jacqueline. Dia jadi udah sedikit banget gitu ya ngabisin waktu bareng istri sama anak-anaknya. Setiap malam Anthony juga tidurnya biasanya di basement barengan sama Jacqueline. And pastinya saat itu udah gak dipeduliin sama sekali. Bahkan suaminya berkali-kali bilang sama Anne, kalau kamu gak suka kamu silahkan aja pergi, kalau kamu gak suka kamu silahkan aja pergi. Jacqueline masih muda, dia belum punya anak, jadi dia gak harus ngabisin waktunya mengurus anak-anak. Dia bisa menghabiskan waktunya untuk mengurus dirinya sendiri ya teman-teman. Jadi ya semakin hari dia semakin menarik di mata Anthony. Sedangkan Anne, dia punya 5 orang anak yang harus dirawat, yang harus diurus. Jadi dia sama sekali gak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Pekerjaan rumah juga semuanya Anne yang ngerjain gitu loh. Aku tuh ngebayangin kayak kasihan banget ya sama anak-anaknya. Pasti mereka bingung banget saat itu, kok ayahnya setiap malam tidurnya itu di kamar wanita lain, tapi di dalam rumah mereka gitu, ada ibu mereka juga. Setelah ceritain semua hal ini ke petugas, Anne untuk membuktikan kalau dirinya nggak bersalah, dia bersedia tangannya itu untuk dicek apakah ada residu senjata, bajunya juga dicek gitu ya sama petugas apakah ada residu senjata di sana. Dia bersedia kasih sampel DNA juga, kasih HP miliknya ke petugas untuk diperiksa. Bahkan dia juga mau menjalani tes poligraf alias tes kejujuran. Dia pun nggak kelihatan gugup sama sekali, kalaupun di dalam hatinya dia gugup nggak kelihatan lah ya teman-teman. Selama di ruang interogasi pun saat ditanya-tanya sama polisi, Anne sama sekali nggak kelihatan gelisah, nggak kelihatan panik, marah atau gimana, ya bener-bener tenang aja. Beda banget dengan keadaan anak A teman-teman. Saat diinterogasi sama polisi, anak A ini bener-bener panik. Dia sempat berkali-kali bangun dari bangkunya, terus dia bolak-balik segala macam. Dia nangis, dia marah segala macam. Dia bahkan sempat berusaha untuk keluar dari gedung kantor polisi itu. Dan dia juga cerita banyak ke polisi tentang hubungan rumah tangga orang tuanya. Termasuk satu hal yang dia dengar beberapa hari sebelum kejadian. Jadi katanya dia itu ngedengar ayahnya Anthony lagi ngobrol sama Jacqueline dan mereka berniat berencana untuk punya anak. Dan petugas pun memang menemukan alat tes kehamilan di area basement. Sudah terpakai tapi hasilnya negatif teman-teman. Nah, anak A bilang dia tuh memang lumayan deket sama ayahnya sebelum ayahnya selingkuh sama Jacqueline tuh. Dia biasanya selalu jadi anak kesayangan ayahnya. Makanya menurut petugas anak A ini kayak jealous gitu ya, ayahnya sudah punya wanita yang baru dan bahkan ayahnya mau punya anak lagi sama si Jacqueline ini. Jadi
anak A merasa dirinya udah nggak diinginkan, dirinya udah nggak dipedulikan sama ayahnya kan. Petugas juga cek HP anak A dan saat inilah mereka menemukan semua bukti-bukti yang mereka butuhkan. Semua ceritanya N juga langsung buyar kayak gitu aja ya teman-teman. Beberapa chat yang ditemukan polisi di dalam HP anak A itu ada chat antara anak A, N, dan satu orang lainnya lagi. Dari beberapa pesan yang ditemukan oleh petugas itu, mereka bisa tahu kalau N dan anak A sudah merencanakan pembunuhan pada Anthony dan Jacqueline ini, teman-teman. Dalam pesan-pesan itu, N dan anak A merasa kalau Anthony adalah ayah yang suka menganiaya dan Jacqueline adalah wanita penggoda yang sudah menghancurkan keluarga mereka. Dan kalian tahu siapa orang yang mereka suruh untuk melakukan pembunuhan itu, guys? Dia adalah pacar dari anak A yang bernama Gabriel Strauss, 18 tahun. Nah, Gabriel ini memang tumbuh besar dalam keluarga yang bisa dibilang agak rusak ya teman-teman. Dia seperti harus mengurus dirinya sendiri karena orang tuanya sama sekali nggak peduli gitu sama dia. Dan hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh Anne. Anne bilang ke Gabriel, Gabriel mau nggak kamu bantu kami untuk menghabisi Anthony dan selingkuhannya Jacqueline. Anne bilang sama Gabriel kalau mereka berdua itu adalah orang-orang jahat. Dan Anne juga menjanjikan sama Gabriel kalau nanti Anthony dan Jacqueline udah nggak ada di rumah itu, dia bakal mengizinkan Gabriel untuk tinggal di rumah itu barengan sama dia dan juga anak A. Dan si Anne ini bilang, nanti kalau kamu tinggal di dalam rumah kamu bakal bahagia banget pasti hidup bareng-bareng dengan anak A kan. Dan pastinya Gabriel tergoda dengan iming-iming seperti ini teman-teman. Dia memang membutuhkan banget sosok family, sosok keluarga yang memperhatikan dia, yang peduli sama dia. Setelah tahu tentang semua hal ini, polisi pun langsung menangkap Gabriel Strauss juga. Sampai di kantor polisi, dia dibawa ke ruang interogasi dan dengan cepat dia mengakui semua perbuatannya. Dia bilang memang dia yang melakukan pembunuhan pada Anthony dan Jacqueline dan yang mendalangi pembunuhan itu adalah Anne Anastasia. Menurut Gabriel, pada malam kejadian, Anne dan anak A menjemput dia di rumahnya. Setelah itu dibawa ke rumah mereka. Nah, sampai di rumah itu Anne dan anak A masuk ke dalam rumah, sedangkan Gabriel menunggu di halaman belakang rumah. Dia ngumpet di sana, nungguin semua orang-orang di dalam rumah itu tertidur. Anak-anaknya Anne yang lain tertidur, Anthony dan Jacqueline juga udah tidur pulas. Dia pun langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh Anne dan anak A. Gabriel masuk lewat pintu belakang sampai di dapur. Dia dikasih satu pisau. Dia langsung turun ke basement dan saat itu Jacqueline sedang tidur pulas ya teman-teman. Gabriel mulai menusuk Jacqueline berkali-kali. Nah, pada tusukan pertama Jacqueline itu kebangun. Dia mencoba melawan Gabriel dengan sangat keras, mati-matian mau ngelawan Gabriel gitu ya. Tapi sayangnya dia nggak berhasil dan akhirnya dia meninggal dunia teman-teman. Setelah Gabriel yakin Jacqueline sudah meninggal, dia langsung naik lagi ke atas. Dia datang ke kamar Anthony. Dia menembak Anthony di bagian pelipis sebanyak 1 kali. Setelah semuanya selesai, anak A mengantarkan Gabriel pulang. Sementara Anne di dalam rumah mengatur tempat kejadian. Dia taruhin senjata di dekat tubuhnya Anthony. Tapi ternyata itu pistol yang salah teman-teman. Bukan pistol itu yang dipakai sama Gabriel untuk membunuh Anthony. Dan besok paginya Anne dan anak A menjalani aktivitas seperti biasanya. Walaupun mereka tahu di dalam rumah itu ada jasad Anthony dan Jacqueline, tapi mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Mereka bangun, mereka sarapan, mereka berangkat ke sekolah, antar anak-anak sekolah, antar anaknya ke dokter gigi segala macam. Dan menurut aku itu ngeri juga gitu ya, creepy juga sih ngebayanginnya. Oh ya, by the way, untuk hasil tes poligraf alias tes kejujuran yang dijalani oleh Anne itu hasilnya gagal. Kelihatan banget dari grafiknya kalau Anne menjawab semua pertanyaan dengan kebohongan. Polisi akhirnya menangkap mereka bertiga, masing-masing dari mereka didakwa atas tuduhan pembunuhan ganda. Setelah ditahan pun, Anne juga udah tahu Gabriel mengakui semua perbuatannya, anak A juga sama seperti itu. Tapi Anne Anastasia tetap kekeh mengaku dia nggak bersalah, teman-teman. Sampai akhirnya suatu hari Anne itu menelpon salah satu kenalannya atau salah satu temennya gitu ya di luar penjara. Nah, dia pakai telepon penjara kan. Setiap narapidana yang pakai telepon penjara itu percakapannya bakal direkam tuh, teman-teman. Mungkin Anne nggak tahu tentang hal ini gitu ya. Makanya di telepon itu Anne malah ngomong hal yang harusnya dia nggak omongin. Dan ini menjadi bukti penting di pengadilan, teman-teman. Di rekaman ini Anne seperti kasih tahu apa motif dia melakukan pembunuhan pada Anthony dan Jacqueline. Even though we all think that the world is a better place for him being gone, and that her stupid switch
should have known something was going to happen. Rekaman ini dipakai di pengadilan sebagai barang bukti dan akhirnya atas saran dari pengacaranya, Anne mau mengaku bersalah di persidangan untuk menghindari hukuman mati. 2 tahun setelah kejadian, Anne dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dia diberikan hukuman seumur hidup. Dia baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 60 tahun menjalani masa tahanan. Begitu juga hukuman yang didapat oleh Gabriel, teman-teman. Dia dikasih hukuman seumur hidup dan baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 60 tahun menjalani masa tahanan. Tapi nggak seperti Anne, Gabriel mengaku menyesal dan akan selalu menyesali perbuatannya ini. Dia sampai kirim surat ke salah satu media dan bilang seperti ini, teman-teman. Aku pikir apa yang aku lakukan akan membuat aku sebagai pahlawan. Padahal kenyataannya apa yang aku lakukan cuma membuat aku menjadi monster. Tapi jujur ada rasa kasihan sih sedikit sama Gabriel ini. Dan sekali lagi ini bukannya aku membenarkan apa yang udah dia lakuin ya, teman-teman. Apa yang dia lakuin itu udah pasti salah banget lah ya. Tapi bikin kasihan tuh Gabriel melakukan semua ini karena dia pengen banget punya keluarga yang peduli sama dia, dan dalam pikirannya Anne Anastasia adalah seorang sosok ibu yang benar-benar peduli sama dia. Dia itu seorang remaja yang cuma pengen punya keluarga, yang cuma pengen punya orang-orang yang bisa dia cintai, yang mencintai dia, tapi malah dimanfaatkan kayak gini ya, sampai menghancurkan seluruh sisa hidupnya. Sedangkan untuk anak A, karena dia masih di bawah umur, jadi pengadilan memberikan hukuman yang jauh lebih ringan untuk dia. Dia itu dimasukkan ke dalam fasilitas untuk anak-anak nakal yang ada di sana sampai umurnya 21 tahun. Nah itu dia cerita kita kali ini, teman-teman. Nggak ngerti juga sih sama kasus ini. Aduh, aku pengen banget denger deh apa pendapat kalian tentang kasus ini. Gila bawa wanita lain masuk ke dalam rumah di mana ada anak-anaknya 5 orang gitu ya, ada istrinya juga di sana. Bener-bener nggak mikirin konsekuensi dari perbuatannya sama sekali. Tapi di sisi lain pembunuhan itu bukan jalan keluar ya, teman-teman. Jadi ya tetap nggak bisa dibenarkan. Sayang aja gitu, kenapa nggak pergi aja bawa ke 5 anaknya, udahlah pergi dan udah nggak usah kabar-kabaran lagi, udah nggak usah dipikirin lagi gitu ya, dia mau kayak apa, mau ngapain terserah gitu kan. Cuma ya memang kita nggak ada di posisi saat itu, kita nggak tahu. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian, aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya, kirim DM aja ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!